Pada non-tahapan ini, Bawaslu itu menjadi lembaga yang mengawasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan. Ada pertanyaan-pertanyaan di warung kopi nih Bang. Bawaslu kalau nggak ada pemilu itu ngapain Bawaslu Bang? Nah, di masa non-tahapan seperti ini, Bawaslu ada kegiatan nggak? Sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, tugas utama Bawaslu itu yaitu sebagai lembaga yang mengawasi seluruh tahapan daripada pemilu itu sendiri. Tahapan pemilu itu sendiri dimulai dari tahap perencanaan hingga tahapan akhir yaitu penetapan daripada calon. Nah, selanjutnya tugas dari Bawaslu itu sendiri juga peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu diakibatkan dikeluarkannya satu keputusan daripada KPU. Itu Antara masyarakat dan pihak KIP misalnya. Tugas daripada Bawaslu sendiri adalah melakukan netralitas, mengawasi netralitas baik itu kepolisian, Tentara Nasional Republik Indonesia, ASN, kepala desa, dan pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sirah Panwas, podcast Bawaslu Kabupaten Nagan Raya. Hari ini edisi pertama kita, jadi kita belum ada tamu dari luar, dan narasumber kita pada hari ini adalah tuan rumah dari Bawaslu Kabupaten Nagan Raya sendiri. Saya Wandi Syahputra, staf pengawasan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya, dan bersama saya sudah ada Bapak Ibnu Sabil, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas. Kita akan berbincang-bincang dalam beberapa menit ke depan, dan kita pengenalan juga dengan narasumber. Kita mulai, mungkin bisa diceritakan sedikit Bang, latar belakang dan perjalanan Abang menjadi salah satu pimpinan di Bawaslu Kabupaten Nagan Raya. Silakan Bang. Oke, terima kasih sebelumnya Wandi untuk edisi kali ini. Perkenalkan, saya Ibnu Sabil, salah satu anggota dari Bawaslu Kabupaten Nagan Raya. Saya adalah penyelenggara pemilu dengan basic ilmu hukum dari Fakultas Hukum Indonesia. Berbicara mengenai pemilu ini, berbicara mengenai panggilan hati nurani. Karena saya mulai berkecimpung di dunia pengawasan pemilu ini pada tahun 2019, dimulai dari jajaran paling bawah di tingkat pengawas, yaitu sebagai pengawas desa pada pemilu tahun 2019. 2019 ya. Dan juga pada di tahun 2019 itu awal mula karir saya di dunia pengawasan, sehingga di 2022 tepatnya saya mencoba ke jenjang yang satu tingkat di atasnya, yaitu dengan menjadi pengawas pemilihan umum di tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah pada tahun 2023 saya mulai bergabung di Bawaslu Kabupaten Nagan Raya. Berarti sebelumnya memang udah di desa juga Pak ya, 2019, kemudian di 2022 di Panwascam. Betul. Berarti memang nggak asing lagi dengan dunia pengawasan ya. Begitulah kira-kira. Oke Bang, kemudian selanjutnya masyarakat Nagan Raya ini sebenarnya sudah kenal dengan Bawaslu Bang. Tapi masih banyak masyarakat Nagan Raya dan khususnya generasi muda itu belum tahu apa itu tugas Bawaslu Bang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang, bagaimana tugas dan peran Bawaslu di Kabupaten Nagan Raya ini Bang. Baik, mungkin sebelum saya masuk ke ranah peran ataupun tugas utama Bawaslu, saya ingin menjelaskan di tataran penyelenggara pemilu itu sendiri, itu ada 3 lembaga penyelenggara pemilu. Oh iya, 3 lembaga. Yang pertama itu ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua ada Bawaslu,
Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan yang ketiga ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau KPU itu sebagai penyelenggara pemilu di bagian teknis, maka Bawaslu adalah penyelenggara pemilu di bagian pengawasan. Dan DKPP sebagai lembaga yang mengawasi integritas daripada penyelenggara pemilu ini, baik KPU maupun dari Bawaslu. Kalau di Nagan Raya KPI itu KIP, Bang? Betul, betul. Kalau di Nagan Raya, di Aceh secara khususnya, KPU itu KIP, itu merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Karena kekhususan Aceh, di Aceh untuk penyelenggara teknis itu disebut dengan Komisi Independen Pemilihan. Kalau berbicara masalah tugas utama daripada Badan Pengawas Pemilu, itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Tugas utama Bawaslu itu yaitu sebagai lembaga yang mengawasi seluruh tahapan daripada pemilu itu sendiri. Tahapan pemilu itu sendiri dimulai dari tahap perencanaan hingga tahapan akhir yaitu penetapan daripada calon. Selanjutnya tugas dari Bawaslu itu sendiri juga tidak terlepas dari beberapa landing sektor. Ada yang namanya pencegahan. Ada yang namanya penanganan dan penindakan pelanggaran. Kalau dalam ranah pencegahan, tugas utama Bawaslu yaitu melakukan upaya pencegahan dari berbagai sektor. Sebagaimana yang diamanahkan undang-undang, pencegahan adalah langkah awal yang dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu melalui beberapa instrumen seperti edukasi, sosialisasi, koordinasi, dan yang selanjutnya kalau dalam ranah penanganan pelanggaran, itu Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan adanya suatu pelanggaran pemilu. Dan Bawaslu dalam rangka menangani penanganan pelanggaran itu juga merujuk pada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Selanjutnya Bawaslu juga mempunyai kewenangan ataupun tugas utama dalam penyelesaian sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa ini bisa penyelesaian sengketa yang terjadi antar peserta pemilu. Yang kedua itu yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu diakibatkan dikeluarkannya satu keputusan daripada KPU. Itu. Antara masyarakat dan pihak KIP misalnya. Selanjutnya tugas daripada Bawaslu sendiri adalah melakukan netralitas, mengawasi netralitas baik itu kepolisian, Tentara Nasional Republik Indonesia, ASN, kepala desa, dan pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berarti netral terhadap ASN, Polri, TNI gitu Bang ya. Betul. Kemudian gini Bang, ada pertanyaan-pertanyaan di warung kopi nih Bang. Bawaslu kalau nggak ada pemilu itu ngapain Bawaslu Bang? Di masa non tahapan seperti ini Bawaslu ada kegiatan nggak? Mungkin itu Bang, pertanyaan dari sahabat-sahabat Bawaslu di Nagan Raya Bang. Iya, mungkin pandangan di masyarakat di luar sana memang seperti itu. Namun alhamdulillah dengan kesempatan hari ini juga bagian dari kita melakukan edukasi kepada masyarakat bahwasanya Bawaslu itu akan terus bekerja. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tugas dari Bawaslu itu adalah melakukan pengawasan. Tidak hanya dimulai pada saat tahapan daripada pemilu itu sendiri. Namun jauh sebelum itu, Bawaslu sudah bekerja. Contoh pada hari ini. Pada non-tahapan ini, Bawaslu itu menjadi lembaga yang mengawasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga Bawaslu sesuai dengan SE nomor 41 tahun 2025, itu juga kita mengawasi tentang adanya pemutahiran data partai politik melalui Sipol. Nah, ini dua
dua tahapan, non-tahapan yang sangat krusial yang harus diawasi oleh Bawaslu. Bawaslu dalam hal ini ingin memastikan KPU menyelenggarakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang benar. Kemudian Bang, ada upaya lagi nggak? Upaya yang dilakukan Bawaslu di Kabupaten Nagan Raya ini dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan pemilu ini, Bang? Ya. Pengawasan partisipatif merupakan program dari Bawaslu Nasional. Bawaslu. Ini menjadi perhatian yang sangat khusus dari Bawaslu RI. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu di jajarannya? Kemarin kita ada yang namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Sekolah Kader. Yang kedua, Bawaslu Nagan Raya juga membentuk yang namanya Kampung Demokrasi. Kampung. Nah, dan kita juga melakukan berbagai upaya melakukan edukasi dan sosialisasi tentang kepemiluan kepada ormas dan juga OKP yang ada di Nagan Raya. Serta juga, ini baru-baru kita barusan melaksanakan salah satu pendidikan yang namanya Pendidikan Pengawas Partisipatif. Ini merupakan program dari Bawaslu RI yang menjadi turunan yang dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya. Alhamdulillah di Nagan Raya kemarin diikuti 40 orang kader pendidikan pengawas partisipatif. Ya, pendidikan pengawasan partisipatif. Nah, ini ada juga menarik Bang. Saya menarik tadi ada Kampung Demokrasi. Ya. Nah, Kampung Demokrasi ini gimana nih Bang? Di mana dan apa kegiatan mereka nih Bang? Ya, Kampung Demokrasi itu menjadi program dari Bawaslu, dibentuk di Kampung Demokrasi ini di Kampung Merbo, Kecamatan Sukamakmur. Aktivitas Kampung Demokrasi adalah menjadi wadah dan juga penyambung lidah daripada Bawaslu sendiri untuk melakukan sebagai contoh cermin daripada kampung yang melek terhadap demokrasi dan paham terhadap demokrasi dan menjadi relawan daripada Bawaslu sendiri untuk mensosialisasi, mencerdaskan masyarakat di kampung tersebut. Oke. Bisa menjadi percontohan bagi kampung-kampung yang lain ya. Betul. Oke Bang, mungkin kita sudah sampai di tahap akhir dan saya minta kepada Abang sebagai penutup nih Bang, closing statement-nya dan pesan-pesan yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Nagan Raya, khususnya teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu di generasi muda nih Bang. Baik, terima kasih sebelumnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya, kepada seluruh pemuda dan juga seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Pesan saya bahwasanya pemilu itu bukan milik penyelenggara pemilu. Pemilu adalah milik kita semua. Oleh karena itu kita mempunyai tanggung jawab moral untuk meningkatkan pengawasan partisipatif demi kualitas demokrasi yang lebih baik di kemudian hari. Dan juga pengawasan partisipatif merupakan jantung daripada keberhasilan kualitas pemilu tadi. Dan kepada kita semua, mari menjadi generasi ataupun gerakan daripada pemilih demokrasi yang sehat demi demokrasi dan kualitas pemilu yang bermartabat. Salam pengawasan. Oke. Terima kasih banyak Bang atas waktunya dan pencerahannya cukup lengkap tadi ya, dan pesan-pesannya juga sangat kuat kepada masyarakat dan generasi muda di Nagan Raya. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Nagan Raya. Tetap pantau terus media sosial dan kanal resmi dari Bawaslu Kabupaten Nagan Raya untuk informasi pengawasan yang lebih terbaru. Nah, saya Wandi Syahputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.